Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman, selamat siang Prof. Perkenalkan nama saya Doan di depan Siregar dengan NIM 220 dari Fakultas Teknik Prodi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Joko Dari DSTM. Kali saya akan menjelaskan dari mata kuliah pengetahuan material teknik dengan dua subbab, yaitu perlakuan panas baja karbon dan yang kedua itu pengerasan. Pertama itu perlakuan panas baja karbon. Perlakuan panas mengacu pada kombinasi operasi pemanasan dan kekinian yang diterapkan pada material dalam keadaan padat tujuan tersebut menghasilkan sifat yang diinginkan. Perubahan sifat akibat perubahan struktur pada material yang disebabkan oleh operasi perlakuan panas. Sifat-sifat paduan besi karbon dapat divariasikan dengan batas lebar dengan cara perlakuan panas. Hal ini membuat zat besi menjadi bahan yang unik dalam lingkungan. Banyak kombinasi dan kekuatan bulatan yang berbeda-beda dalam batas ini dapat diberikan kepada baja dengan perlakuan panas yang berbeda. Perlakuan panas dengan tujuannya adalah memodifikasi kekuatan dan bulatan baja, melibatkan 3 proses yang berbeda. Pertama, austenitisasi, yang kedua, pendinginan atau pendinginan cepat, yang ketiga, tempering. Perlakuan panas juga dapat digunakan selain perubahan sifat kekuatan. Proses perlakuan panas tersebut juga meliputi yang pertama, amil penuh, terutama digunakan untuk menggunakan baja tertentu dengan kemampuan machinability. Yang kedua yaitu anisokritis atau stres, yang berguna dalam menghilangkan tegangan sisa aktif permesinan atau proses kerja dingin lainnya. Yang ketiga, proses anil yang digunakan untuk menghilangkan efek pengerasan dari kerja dingin. Yang keempat, normalisasi, yang penggunaan utamanya adalah untuk memperbaiki dan menghomogenisasi struktur. Yang terakhir yaitu periodising, yang digunakan untuk mendapatkan volatility dan machinability. Pertama itu austenizing. Langkah pertama dalam perlakuan panas adalah dengan austenitic baja. Austenizing terdiri dari pemanasan baja sampai suhu atau suhu transformasi yang ditahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga dikonversi seluruhnya atau sebagian ke austenit. Suhu yang diperlukan tergantung pada baja karbon dan dapat ditentukan dari diagram energi karbon. Baja epiteptoid dibakar dengan pemanasan pada suhu garis A3. Baja hypoteptoid dibakar dengan pemanasan sampai suhu di garis ACM untuk normalisasi dan di atas A80 untuk anil penuh. Karang austenit terbentuk oleh proses nukleisasi dan pertumbuhan. Waktu yang cukup harus diperbolehkan difusi sehingga terjadi dibutuhkan austenit homogen. Semakin tinggi suhu austenitis, semakin sedikit waktu untuk austenisasi. Terlalu tinggi suhu austenisasi bagaimanapun tidak diinginkan, karena ini akan menghasilkan ukuran butiran austenit besar yang seringkali menyebabkan kerapuhan pada baja yang dioleh panas. Suhu austenisasi yang lebih tinggi menyeratkan regangan benzin yang lebih besar dan kemungkinan retak selama perlakuan panas. Penuh anil. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austenizing yang diikuti pendinginan yang sangat lambat. Sebaiknya ditungku atau bahan isolasi panas yang baik. Rentang suhu austenitizing untuk anil penuh disebut sebagai kisaran suhu anil. Ditunjukkan pada gambar 2.11 untuk baja hypoteptoid, suhu anil di atas kritis atau A3 atau lebih. Gambar 2.11 kisaran suhu untuk berbagai perlakuan panas baja yang ditunjukkan dalam kaitannya dengan diagram keseimbangan besi karbon. Pada suhu rendah, tujuan dari perlakuan panas anil adalah untuk melunakkan baja dan memperbaiki machinability-nya. Ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dan distribusi seragam dari unsur penyusun yang ada. Karena anil adalah proses pendinginan yang sangat lambat. Analisis fase baja anil erat kaitannya dengan diagram equilibrium besi karbon.
Dengan demikian, struktur mikro baja hipotektoid anil terdiri dari perit protektoid dan perlit lamelar kasar. Ini adalah kondisi paling lunak dari baja. Di sisi lain, struktur mikro baja hipotektoid anil terdiri dari daerah perlit lamelar yang dikelilingi oleh jaringan semprotan protektoid yang membentuk fase kontinu. Oleh karena itu, kekuatan baja ini ditentukan oleh jaringan sementit. Dan karena sementit rapuh, kekuatan berkurang saat kadar karbon melebihi 0,7%. Anil bantuan, stres, dan proses anil. Kedua proses ini yang digunakan untuk menghilangkan stres sangat mirip keduanya. Dengan memanaskan baja sampai suhu di bawah garis A1, proses anil digunakan dalam industri lembaran dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat baja dingin dan menggunakan baja. Untuk dikerjakan lebih lanjut tekanan sisa karena mesin yang berat atau dilepas dengan bantuan tegangan. Normalisasi. Tujuan normalisasi adalah untuk menghasilkan baja yang lebih keras dan kuat dan untuk memperbaiki ukuran butir. Prosesnya terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di kisaran austenitizing di atas garis suhu kritis pada A3 atau ACM. Tunjukkan pada gambar 2.11 dan diikuti dengan pendinginan di udara diam sampai suhu kamar. Tingkat pendinginan untuk normalisasi lebih cepat daripada anil. Akibatnya, austenit berubah pada suhu yang lebih rendah, menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dibandingkan dengan anil. Ini merupakan gambar 2.12, yaitu perbedaan struktur perlit karena anil atau normalisasi atau skematik. Perit dalam baja hipotektoid yang dinormalisasi dan semente protektoid kurang dari baja hipotektoid dibandingkan dengan baja anil. Menormalkan dengan demikian menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dan lebih melimpah. Hasilnya adalah baja yang lebih keras dan lebih kuat. Next yaitu spheroidizing. Pada baja hipotektoid anil, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perlat sementit keras membentuk jaringan emberliting di sekitar area perlit, sehingga menyebabkan mesin tidak bermutu. Struktur yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan dan matchability ditingkatkan dengan proses perlakuan panas yang dikenal sebagai spheroidisi. Proses ini memungkinkan penyempitan baik di jaringan maupun daerah perlit memasukkan bentuk partikel bulat. Gambar 213, struktur mikro sementium spheroidisasi terdiri dari santaida sementit yang disematkan pada matriks atau ferit. Partikel semprotan cukup besar agar mudah terlihat di bawah mikroskop. Martensit, bainit, dan perlit dapat dilipat ke dalam struktur mikro ini dengan menahan logam tepat di bawah suhu kritis yang lebih rendah dan waktu yang cukup lama. Berikutnya yaitu pengerasan. Istilah pengerasan baja biasanya mengacu pada pembentukan struktur martensit. Pengerasan baja dengan pembentukan martensit adalah di antara fenomena alam yang indah. Peradaban manusia berhutang pada proses penting ini. Proses yang biasa digunakan untuk pengerasan baja adalah austenitic. Logam dengan memanaskan sampai suhu di atas suhu transformasi menahannya untuk waktu cukup lama untuk melakukan karbida di austenit dan kemudian mendinginkan baja austenitis dengan cepat, biasanya dengan pendinginan dalam air atau minyak, yang menyebabkan transformasi austenit menjadi martensit. Untuk menghasilkan struktur martensit sepenuhnya, laju pendinginan harus lebih besar daripada laju pendinginan kritis yang didefinisikan sebelumnya. Martensit yang sangat keras dan kuat serta rapuh, selain itu menjadi ekspansi volume saat martensit terbentuk, yang kemudian meninggalkan tekanan residu tinggi di baja. Sebenarnya, dalam kondisi martensit yang dipadamkan, baja terlalu rapuh untuk sebagian besar aplikasi dan ada juga bahaya retak baik selama atau setelah pendinginan. Oleh karena itu, proses pendinginan harus diikuti dengan proses tempering untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan baja dan untuk meringankan tegangan sisa. Untuk mencegah retak, tempering baja yang mengeras dilakukan secara pendinginan. Next itu tempering.
Tempering atau gambar adalah perawatan panas yang mengurangi stres dan melembutkan. Hal ini dilakukan pada baja segera setelah pengerasan. Sementara tujuan pengerasan adalah untuk mendapatkan kekerasan maksimal. Bahwa tempering adalah menjual sebagian dari kekerasan itu untuk membeli beberapa kuletan. Kekerasan atau kekuatan tinggi dan kuletan tinggi tidak dapat diperoleh bersamaan dengan baja yang dilada panas, karena biasanya tidak bisa memiliki kue dan memakannya juga. Jika banyak keuletan yang diperlukan, maka sebagian besar kekerasan harus dikorbankan. Jika daktilitas yang tidak penting, sebagian besar kekerasan dapat ditahan, dan dalam kasus seperti ini, tujuan tempering mungkin hanya untuk menghilangkan tekanan pengerasan yang dapat menyebabkan pada baja kemudian. Austempering. Ini adalah proses perlakuan panas khusus yang menghasilkan struktur 100% bayonet. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, untuk baja hypotektoid, struktur seperti itu tidak dapat diperoleh dengan pendinginan terus-menerus dari garis A1 sampai suhu kamar. Dan ternyata pendinginan terputus harus dipergunakan dalam perawatan austempering yang merupakan salah satu jenis pendinginan terputus. Bagian baja pertama kali lepaskan dengan pemanasan ke suhu austenitasi dan kemudian dinginkan dengan cepat. Gambar 21.4 atau diagram transformasi skematik untuk target karbon. Itu yang pertama austempering, yang kedua martempering, dan yang ketiga metode pemadaman dan temper konvensional. Martempering. Struktur bayonet yang diperoleh dengan austempering menunjukkan sifat superior dibandingkan dengan struktur martensit Mara. Hanya pada kisaran dan kekerasan tinggi RC 50-60 dan hanya untuk baja karbon. Namun dalam kisaran kekerasan RC 25-45 yang seringkali penting, struktur martensitik yang Mara lebih unggul daripada struktur transformasi langsung dalam keuletan dan ketangguhan. Namun seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, pendinginan ke suhu kamar yang digunakan dalam metode konvensional untuk menyebabkan pembentukan martensit memiliki kelemahan dan menyiapkan beberapa tekanan dan pada tegangan makro yang dihasilkan dari gradien termal karena pendinginan drastis, dan tekanan mikro akibat ekspansi volume yang menyertai pembentukan martensit. Ausforming. Ini adalah pemutus atau terputus lainnya di mana baja austenitis diinginkan dengan cepat atau untuk menghindari hidung biru tiara sampai suhu di atas M3, mengalami kerusakan plastis pada suhu tersebut dan kemudian dipadamkan pada suhu sekitar sehingga menghasilkan struktur martensit. Dengan proses ini, pengerasan regangan ditambahkan pada pengerasan bench, dan ini memberikan produk yang sangat kuat untuk kepentingan teknik utama. Ausforming biasanya diikuti dengan tempering singkat, yaitu proses austenizing. Prosedurnya pemanasan ke kisaran Y atau stabil. Proses anil itu pendinginan yang sangat lambat dari Y stabil. Proses normalisasi itu pendinginan di udara dari Y stabil. Proses peroidizing itu dengan prosedur memegang untuk waktu yang lama dan tepat di bawah garis A1. Proses pendinginan dengan prosedur pendinginan tepat di kisaran T atau stabil. Proses tempering yaitu proses memanaskan atau prosedur memanaskan kembali martensit. Proses austempering yaitu prosedur memadamkan suhu kisaran bayonet kemudian isothermal hold. Proses martempering yaitu memadamkan suhu di atas M kemudian pendinginan yang lambat melalui MS dan MF. Proses ausforming yaitu perubahan bentuk tepat di atas MS kemudian pendinginan yang lambat melalui MS dan MF. Materi selanjutnya yaitu pengerasan. Selama memadamkan spesimen baja dengan ukuran yang cukup besar, permukaan mendingin paling cepat karena berada pada kontak dengan medium pendinginan. Sementara pada berbagai kedalaman di bawah permukaan, tingkat pendinginan menjadi semakin lambat. Akibatnya terjadi variasi struktur mikro yang dihasilkan di dalam kedalaman. Efek ini tunjukkan secara skematis di mana inti pendinginan diplot
untuk mewakili tingkat pendinginan di permukaan. Di suatu tempat di tengah jari-jari dan di tengah bar yang cukup besar selama pendinginan drastik. Gambar 2.15 yaitu yang A merupakan kurva pendinginan pada posisi yang berbeda pada bila berdiameter 25,4 mm selama pendinginan drastis dalam air. Yang B merupakan kurva pendinginan dan mikrostruktur akhir yang terkait dengan diagram CT baja eukaryotik. Diagram C yaitu kekerasan melintasi bar baja dengan komposisi yang sama namun dengan sims yang berbeda atau skematis. Variabel yang meliputi ukuran dan bentuk batang, masukkan jenis dan komposisi atau ukuran butiran logam. Ukuran dan bentuk, karena panas dari setiap elemen volume dalam spesimen baja yang dipadamkan harus melewati permukaan ke media pendinginan atau semakin besar. Rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar akan menjadi tingkat pendinginan aktual. Inilah fungsi dari bentuk geometri potongan atau yang terkecil untuk sepotong spherical atau eargrass. Untuk piring tipis, tingkat pendinginan juga tergantung pada ukuran potongannya. Secara kualitatif, kekerasan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa baja dapat dikeraskan sampai kedalaman yang lebih besar dengan pemadaman tertentu. Jika kemampuan pengerasannya besar, tebar bulat berdiameter relatif bisa menjadi sangat martensik dan baja kemudian dikatakan mengeras dalam-dalam. Dalam hal diagram transformasi, kekerasan yang tinggi menyeratkan bawah hidung kurva C jauh ke kanan. Keterbasasan rendah pada pita Outber menyeratkan bawah hidung mendekati sisi kiri diagram. Pengaruh penambahan paduan pada posisi kurva transformasi telah disebutkan sebelumnya. Elemen penggabungkan WIBC seharusnya berdifusi atau selain karbon. Selama reaksi Perlit memperlambat, bentukan Perlit menginjak-injak kurva C agar tepat. Selain itu, elemen 31, 32 paduan ini meningkatkan kemampuan pengerasan 1. Sebenarnya mendapatkan ketahanan yang diinginkan adalah salah satu alasan utama untuk menggunakan baja paduan. Next yaitu pengujian Gemini. Karena kekuatan merupakan faktor utama dalam desain, spesifikasi material dalam banyak aplikasi industri baja dasarkan pada kemampuan ketahanan, bukan komposisi kimia. Oleh karena itu perlu melakukan alat kuantitatif untuk mengukur kemampuan pengerasan baja. Metode yang mudah digunakan digunakan secara luas untuk menentukan tingkat dan ketegaran menggunakan tes pengerasan kualitas akhir atau uji Gemini. Dalam melakukan tes ini, spesimen standar yang terdiri dari batang silinder berdiameter 100 mm dan berdiameter 25 mm adalah austenitizer. Pengukuran batuan Rockwell C diambil bersamaan dengan salah satu permukaan yang disiapkan pada interval tertentu dari ujung dipadamkan. Hasilnya diplot sebagai lekukan nilai kebanggaan versus jarak dari ujung yang dipadamkan atau kurva pengerasan Gemini. Contoh tipikal ditunjukkan pada gambar 2.16 atau deskripsi baja atau spesifikasi tertentu dari suatu produk dapat dinyatakan dalam bentuk indeks kemampuan pengerasan yang terdiri dari huruf J diikuti oleh dua nomor, misalnya 35, 15, yang berarti bahwa baja tersebut mencapai sebuah Rockwell C dengan kekerasan RC35 pada jarak 15 mm dari ujung diperlukan dalam tes Gemini. Gambar 2.16 itu bar Gemini yang A yang dipegang 12,5 mm di atas pipa berdiameter 12,5 mm dengan watt pressure sehingga watt akan naik pada tidak adanya spesimen ke level 6 pipa kurang lebih 10 mm di atas pipa, yaitu paralel berjalan di sisi berlawanan dengan bar, dan terakhir itu kurva Gemini yang khas. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akan kembali lagi.